Selamat malam, perkenalkan nama saya Lydia Lipi, NPM 23140128, kelas 4C PGSD. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu, Ibu Monica Teresia, MPD. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan hakikat sumber belajar. Jadi hakikat sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Ini proses pembelajaran ini bisa berasal dari lingkungan, masyarakat atau manusia dan teknologi. Sumber belajar juga memiliki fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan belajar ini dengan lebih baik. Kemudian ada juga yang mengemukakan pendapat mengatakan bahwa sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi ataupun penjelasan berupa definisi, teori dan konsep, dan penjelasan yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi hakikat sumber belajar ini adalah segala sesuatu yang mampu memberikan informasi serta digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Ini perubahan tingkah laku ini yang dimaksud adalah dari proses tingkah laku yang tidak baik berubah menjadi baik dan karakteristik seseorang. Sumber belajar juga dapat diperoleh dari sekolah, museum, pedesaan, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber belajar ini juga bergantung pada waktu dan biaya yang tersedia. Kreativitas guru serta kebijakan-kebijakan lainnya juga dapat berpengaruh pada sumber belajar. Kemudian jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar memiliki jenis-jenis yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang dapat dilihat dari segi perancangnya dan secara umum. Yang pertama dari segi perancangannya. Yang A, sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan ini bersifat lebih formal. Kemudian sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dimanfaatkan ini adalah sumber belajar yang dapat dari masyarakat seperti pasar, museum, toko masyarakat, dan lainnya yang berada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah secara umum, yaitu pesan. Pesan ini adalah informasi pelajaran yang akan disampaikan. Ini dapat berupa ide, ajaran, nilai, dan data. Kemudian yang kedua itu adalah manusia. Manusia ini adalah yang berperan sebagai penyimpan dan penyaji pesan. Kemudian bahan. Bahan merupakan sesuatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, modul, video, film, ataupun slide alat peraga yang disebut dengan software. Kemudian alat. Alat ini adalah yang digunakan dengan benda-benda yang berbentuk fisik atau yang disebut dengan perangkat keras atau hardware. Kemudian teknik. Teknik digunakan dalam memberikan pelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam ini mencakup seperti simulasi, sosiodrama, ceramah, kemudian lingkungan ataupun latar yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ini baik yang dirancang secara sengaja maupun yang dirancang tidak sengaja dipersiapkan khusus untuk pelajaran.
Kemudian ada kriteria untuk memilih sumber belajar. Kriteria untuk memilih sumber belajar ini yang pertama adalah secara umum. Secara umum memilih kriteria sumber belajar yang pertama harus ekonomis, praktis, dan sederhana, komponen-komponen sesuai dengan tujuan dan mudah diperoleh. Kemudian yang kedua adalah kriteria berdasarkan tujuan. Ada beberapa kriteria berdasarkan tujuan, diantaranya adalah dapat memotivasi, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan-pertanyaan, dan mendorong partisipasi. Kemudian pertimbangan karakteristik peserta didik. Ini mempertimbangkan karakteristik peserta didik ini harus menyesuaikan sumber belajar dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik agar proses pembelajaran tercapai. Kemudian yang keakuratan dan kredibilitas sumber belajar. Ini memastikan sumber belajar yang dipilih berasal dari sumber belajar yang dapat dipercaya. Ini seperti buku teks ataupun artikel ilmiah. Kemudian variasi media. Variasi media ini sangat mendukung pemahaman. Kemudian ketersediaan dan aksesibilitas. Kita harus memilih sumber yang mudah diakses oleh peserta didik, baik dari segi biaya maupun perangkat yang dibutuhkan dan lokasinya terjangkau. Kesesuaian dengan kurikulum. Pastikan sumber belajar yang dipilih ini harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Ini harus menanyakan kepada peserta didik untuk mengevaluasi tahap efektivitas aktivitas pembelajaran sesuai dengan sumber belajar yang digunakan. Strategi pemanfaatan sumber belajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran ini. Strategi pembelajaran yang harus diterapkan oleh tenaga pendidik adalah strategi pembelajaran yang efektivitas dan kondisional. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran ini sangat beraneka ragam, tergantung pada jenis dan bentuknya. Sumber belajar ini bukan hanya bentuk bahan cetak seperti buku teks, tetapi juga bahan pemanfaatan sumber belajar ini seperti radio pendidikan, komputer, video interaktif, komunikasi, dan teknologi komputer multimedia dengan upaya meningkatkan interaksi dan terjadinya umpan balik dengan peserta didik. Peran guru dalam memilih sumber belajar ini juga sangat pengaruh pada proses pembelajaran, baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas atau disebut dengan outdoor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan sumber belajar, yaitu yang pertama adalah metode pembelajaran yang digunakan, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karakteristik belajar, faktor terkait dan penggunanya, aspek kebangkitan dalam hal biaya ataupun waktu. Ini pemanfaatan sumber belajar secara optimal, baik yang didesain ataupun non-desain dalam strategi sumber belajar. Sekian dari hasil pemaparan saya.